Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 PDB 122 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Peran MBKM dalam meningkatkan rasa kepemimpinan mahasiswa. Dengan saya sendiri, Firda Rizky Aulia Sunarto, dengan NIM 121231213 dan teman-teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Alvina Nurul Aulia dengan NIM 184231014. Kenalkan, nama saya Emalia Sintawati dengan NIM 144231059. Perkenalkan, nama saya Farul Rosi dengan NIM 4312311047. Saya Kiki Ayuandini dengan NIM 0072311015. Perkenalkan, nama saya Made Pranindya Anjani dengan NIM 111231179. Dan perkenalkan, nama saya Naila Sabita Amalia Sofa dengan NIM 188231017. selanjutnya yaitu kami akan membahas yang pertama yaitu pendahuluan. Pada bab pendahuluan yaitu latar belakang, pemimpin merupakan figur yang harus memiliki sikap tanggung jawab, bijaksana, berani mengambil keputusan, dan yang paling penting harus berwibawa. Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat besar, sehingga harus memiliki pengetahuan yang luas serta dapat dipercaya, karena pemimpin adalah contoh atau cerminan dari bawahannya itu sendiri. Saat ini, sangat sedikit orang yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam sebuah organisasi maupun badan usaha, bisnis, dan pemerintah. Untuk itu diperlukan pembinaan dan kaderisasi bagi para mahasiswa yang dimulai sejak dini untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang berani dan dapat memberikan arahan yang baik di dalam sebuah organisasi. Salah satunya yaitu MBKM ini sendiri. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yakni bagaimana peran MBKM dalam peningkatan sifat kepemimpinan mahasiswa Universitas Airlangga, dan rumusan masalah yang kedua yaitu bagaimana manfaat keikutsertaan MBKM dalam peningkatan sifat kepemimpinan mahasiswa Universitas Airlangga. Selanjutnya yakni untuk tujuan proyek ini, yang pertama yakni memahami bagaimana program MBKM dapat mempengaruhi perkembangan dan pemantapan kualitas kepemimpinan mahasiswa Universitas Airlangga. Dan tujuan yang kedua yaitu mengetahui dampak keikutsertaan program MBKM terhadap kualitas kepemimpinan mahasiswa Universitas Airlangga. Untuk tinjauan pustaka, yang pertama mengacu pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan perguruan tinggi. Nah, MBKM ini merupakan salah satu program yang dibentuk oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbudristek yang merupakan bagian dari program Merdeka Belajar. Nah, MBKM ini tuh bisa meningkatkan rasa kepemimpinan mahasiswa dan yang berhubungan dengan pembentukan karakter kepemimpinan, wawasan, dan soft skill dari mahasiswa. Program ini menciptakan reformasi baru dalam pendidikan yang mengharapkan mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan, menumbuhkan rasa kepedulian, dan mengembangkan karakter pada diri mahasiswa. Tinjauan pustaka selanjutnya yakni mengambil data berupa pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berupa kuesioner yang disusun mengacu pada indikator-indikator evaluasi implementasi dari kurikulum MBKM ini. Dari 73 sampel yang diambil, 40% bilang bahwa implementasi kurikulum MBKM ini baik, 7% sangat 7% sangat baik, 47% cukup baik, dan kurang baiknya 6%. Data ini diambil dari kelompok Civitas Akademika Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Universitas Juanda Bogor. Kemudian terdapat metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan proyek yang pertama yakni metode observasi, di mana metode ini dilakukan dengan cara mengamati minat para mahasiswa umum dan mahasiswa Universitas Airlangga terhadap program MBKM yang ada. Terdapat dua jenis pengamatan yang kami lakukan, yakni pengamatan yang pertama, mengambil data dari Kemdikbud mengenai peminat atau pendaftar MBKM dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, membagikan Google Formulir kepada mahasiswa Universitas Airlangga terhadap minat untuk mengikuti MBKM dan atau yang sedang menjalani program MBKM ini.
metode pelaksanaan proyek yang kedua yakni metode wawancara. Metode ini digunakan untuk menggali informasi secara mendetail dan lebih jelas dari individu yang diundang sebagai narasumber guna memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kegiatan-kegiatan dari program MBKM yang dapat dilakukan oleh mahasiswa. Metode pelaksanaan proyek yang ketiga yakni metode dokumentasi dan publikasi. Proyek ini menggunakan podcast dan podcast video untuk mendokumentasikan wawancara bersama narasumber. Hasil podcast ini akan dipublikasikan melalui aplikasi Spotify dan YouTube agar dapat diakses oleh siapa saja. Dan membuat video singkat cuplikan podcast yang akan dibagikan melalui media sosial masing-masing anggota dan memberikan flyer yang berisi tentang peran MBKM dalam meningkatkan rasa kepemimpinan mahasiswa dan potongan podcast beserta tautan dan QR Code untuk mengakses podcast tersebut. Kemudian target atau sasaran pada proyek kami yakni mahasiswa Universitas Airlangga yang tertarik mengikuti program MBKM. Kemudian terdapat tempat dan tanggal pelaksanaan proyek yakni bertempat Kampus B Universitas Airlangga dan dilakukan pada tanggal 3 Mei 2024. Baik, selanjutnya adalah pembahasan. Terdapat beberapa program dari MBKM, yaitu yang pertama adalah Pertukaran Mahasiswa Merdeka. Ini adalah program pertukaran mahasiswa dalam negeri yang memberikan pengalaman langsung untuk lebih memaknai keberagaman budaya Nusantara. Lalu ada Kampus Mengajar, yaitu untuk membantu peningkatan kualitas pendidikan dasar dengan terlibat langsung pada proses pengajaran di sekolah-sekolah yang berlokasi di seluruh daerah Indonesia. Lalu ada Wirausaha Merdeka, yaitu program unggulan dari berbagai perguruan tinggi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan wirausaha. Lalu ada magang MSIP, yaitu mendapatkan pengalaman dunia kerja secara langsung sebagai persiapan karir. Lalu ada IISMA, program pertukaran dengan universitas lain dari seluruh dunia untuk bertukar budaya. Lalu ada studi independen, yaitu proyek penelitian dengan studi kasus nyata dari para pelaku industri ternama. Next. Selanjutnya ada manfaat MBKM. Manfaat pertama adalah memperbanyak relasi dengan berbagai latar belakang orang dan perbedaan pemikiran. Yang kedua, mendapat pengalaman lebih dahulu terkait lingkungan kerja sehingga bisa adaptasi lebih cepat. Yang ketiga, memiliki dampak besar terhadap prospek kerja mahasiswa ke depannya. Next. Selanjutnya adalah peran dari MBKM. Dalam keikutsertaan MBKM tentunya memberikan banyak manfaat, terutama dalam pengembangan soft skill, baik pengembangan diri maupun pengembangan dengan partisipasi orang lain dan tim. Oleh karena itu, program MBKM ini dapat menjadi wadah untuk meningkatkan rasa kepemimpinan mahasiswa. Next. Baik, selanjutnya untuk hasil survei, yaitu kelompok kami membagikan kuesioner berupa Google Form kepada mahasiswa Universitas Airlangga yang berisikan survei tentang pengetahuan dan ketertarikan terhadap program MBKM. Dari survei tersebut, kami berhasil mengumpulkan 53 responden dengan angka 98,1%, itu merupakan angkatan 2023 dan sisanya berasal dari angkatan 2022. Selanjutnya, kami mengajukan pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu tahu apa itu program MBKM? Dari pertanyaan pertama ini, kami memperoleh data sebanyak 94,3%. Responden menjawab iya, dan 5,7% sisanya responden menjawab tidak. Melalui perolehan angka ini dapat dilihat bahwa mahasiswa Universitas Airlangga yang didominasi oleh angkatan 2023 telah mengetahui apa itu program MBKM. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, apakah kamu tertarik untuk mengikuti program MBKM? Dari pertanyaan kedua ini kami memperoleh data 98,1% menjawab iya, dan sisanya itu menjawab tidak. Melalui perolehan angka ini dapat dilihat bahwa mahasiswa Universitas Airlangga yang didominasi angkatan 2023 itu tertarik untuk mengikuti program MBKM. Selanjutnya itu dari skala 1 sampai 5, seberapa penting program MBKM menurut kamu? Dari sini kami memperoleh perolehan angka 1 yaitu sebanyak 1,9% atau 1 orang, lalu angka 2 yaitu 5,7% atau 3 orang, selanjutnya 3,3 yaitu 1,9% atau 1 orang, dan 4 yaitu 45,3% atau 24 orang,
dan poin 5 yaitu 45,3% atau 24 orang. Selanjutnya yaitu apakah program MBKM yang familiar menurut kamu? Boleh memilih lebih daripada satu. Jadi di sini dari pertanyaan terakhir ini dapat terlihat bahwa para responden kurang lebih sudah tahu banyak tentang macam-macam program MBKM yang ada. Dengan dominasi yakni MBKM jenis magang MSIB yang terbanyak dipilih oleh mahasiswa. Jadi kesimpulan dari hasil tadi, selain karena MBKM itu yang sangat banyak tenaga pengembangan diri minat mahasiswa universitas terkait terhadap adanya program MBKM ini juga terjadi tinggi. Sehingga program MBKM ini dapat menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan peserta pemimpinan mahasiswa. Yang pertama, kami melakukan pencarian tempat podcast, narasumber, dan melakukan pilot podcast yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 mulai pukul 10 sampai 12 siang. Di situ terdapat kegiatan pembuatan list pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Selain itu juga membuat alur pelaksanaan. Terus pertemuan yang kedua menentukan narasumber dan memastikan jadwal podcast dan membuat surat perizinan tempat yang dilakukan juga pada hari tanggal 26 April 2024 sekitar pukul 9 sampai 12 siang. Dalam kegiatan itu kami mengatur jadwal dengan narasumber untuk pengambilan video. Pertemuan yang ketiga dilaksanakan pada Jumat 3 Mei 2024 sekitar pukul 1 sampai jam 4 siang. Kita melakukan rekaman podcast. Sebelum melakukan rekaman, kami juga menyiapkan alat dan kebutuhan yang dibutuhkan saat proses pelaksanaan. Pertemuan selanjutnya dilakukan pada Senin 6 Mei 2024 sekitar pukul 5 sore sampai jam 8 malam. Kami melakukan editing video, yaitu membantu memberi masukan dan saran. Selanjutnya pada hari yang sama, sambil lalu teman-teman yang lain membuat kuesioner berupa Google Form yang ditujukan untuk mengetahui pengetahuan dan ketertarikan mahasiswa UNAIR terhadap program MBKM. Terus selanjutnya dilanjutkan hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 sekitar pukul 7 sampai 5 sore kami membuat poster dan melakukan penyebaran kuesioner. Pada kegiatan tersebut kami melakukan penyebaran kuesioner kepada teman dan kenalan. Selanjutnya hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 1 sampai jam 8 malam, pukul 1 siang sampai jam 8 malam, kami menyelesaikan laporan hasil proyek. Dalam kegiatan tersebut kami mengajukan laporan bab 4 yaitu pembahasan dengan sebab peran MBKM dalam meningkatkan rasa kepemimpinan dan hasil survei dan data. Selanjutnya adalah output dari proyek yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu video podcast. Video podcast yang telah kami buat bisa diakses melalui YouTube yang akan kami upload nantinya. Seperti pada gambar di depan, ada Naila Sabita sebagai host dan Fahmi Ilyas sebagai guest star atau narasumber kami yang telah kami wawancarai. Selanjutnya. Kemudian yang kedua ada podcast sebagai opsi lain jika tidak ingin melihat gambar atau hanya ingin mendengarkan audionya saja. Kita juga menyediakan podcast yang akan kami upload di Spotify di akunnya Naila Safa dengan judul emang bisa melatih kepemimpinan di MBKM. Link ini juga akan kami tampilkan pada poster. Nah, berikut bentuk fisik poster yang akan kami bagikan.
pada saat PBB Expo nanti. Pada poster ini terdapat scan QR code yang dapat di-scan untuk ada dua QR code. Yang pertama untuk scan Spotify, yang kedua untuk scan YouTube. Kemudian tantangan atau kendala. Yang pertama, kami menyesuaikan jadwal tiap anggota karena kan kesibukan masing-masing yang berbeda-beda hari atau jamnya. Yang kedua, kurangnya prepare untuk tempatnya yang awalnya ingin di ruang podcast perpustakaan kampus B, tapi tidak jadi karena narasumber berhalangan pada jam yang telah kami tentukan untuk kami minjem tempat tersebut. Jadi, sebagai opsi lain dari tidak misalnya di ruang podcast, karena ada pengunjung lain juga yang menggunakan ruangan podcast tersebut, kami mencari opsi lain yaitu di gedung ASEC Tower di kampus B. Nah, berikut adalah dokumentasi wawancara yang telah kita lakukan perekaman di ASEC Tower kampus B. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Saya ucapkan terima kasih.